Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yuliantoro, NIM 2019 017046 dari Padepokan 80. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu gaya hidup sehat. Jadi, gaya hidup sehat itu kebiasaan seseorang untuk menerapkan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatan kita. Kemudian, akibat yang ditimbulkan jika tidak menerapkan gaya hidup sehat. Yang pertama, penyakit jantung, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian stroke, kanker, kencing manis, kegemukan, dan radang sendi. Lalu gaya hidup sehat itu seperti apa? Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang, tinggi serat, rendah lemak. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik selama 30 menit. Yang ketiga, tidak merokok. Makan makanan bergizi seimbang, tinggi serat, rendah lemak. Apa itu makanan tinggi serat? Makanan mengandung serat berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Yang pertama, membuat BAB lancar. Yang kedua, menurunkan resiko penyakit jantung karena memperlambat penyerapan lemak dan kolesterol dari makanan. Kemudian yang ketiga, membantu mengatasi diabetes. Kemudian membantu menurunkan berat badan. Selanjutnya, membantu proses detoksifikasi. Yang keenam, membuat awet muda, memperindah kulit, rambut, dan kuku. Kemudian membantu mencegah kanker usus besar dan usus buntu. Kemudian mencegah kanker payudara. Dan yang terakhir, membantu perkembangan bakteri baik dan usus. Selanjutnya ada dua jenis serat. Yang pertama, serat larut. Jadi fungsinya untuk membantu menurunkan kolesterol. Jadi larut dalam air dan membentuk gel yang dapat mengikat lemak dan kolesterol sehingga tidak diserap usus dan dikeluarkan bersama BAB. Terkandung dalam kacang-kacangan, buah-buahan, padi-padian seperti gandum dan beras. Kemudian, serat tidak larut. Jadi fungsinya itu melancarkan BAB dengan meningkatkan massa dan mempercepat perjalanan makanan dalam usus. Kemudian terkandung dalam sayuran, sereal, dan gandum-ganduman. Lalu apa itu makanan bergizi seimbang? Yaitu makanan beraneka ragam yang dikonsumsi dalam satu hari mengandung zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur. Yang pertama, zat tenaga berasal dari karbohidrat, lemak seperti beras, sagu, jagung, ubi, singkong, roti, sukun, gula murni, dan olahannya. Lalu yang kedua, zat pembangun dari protein. Protein hewani seperti daging, ikan, ayam, hati telur, susu, dan olahannya. Protein nabati, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga, zat pengatur dari vitamin dan mineral seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian apa akibat tidak mendapat gizi seimbang? Yang pertama itu gizinya kurang. Yang kedua, gizi lebih yang menyebabkan kegemukan atau obesitas yang terjadi apabila seseorang mengkonsumsi makanan berlebihan dari kebutuhannya. Kemudian untuk saran agar tidak mendapat gizi seimbang, yang pertama, kurangi lemak, jenuh, dan garam seperti keripik singkong, keripik kentang, dan popcorn. Yang kedua, kurangi makanan berbahan dasar minyak dan lemak seperti mentega dan minyak goreng. Yang ketiga, kurangi makanan berbahan dasar gula seperti sirup, selai. Yang selanjutnya, kurangi minuman kurang sehat seperti alkohol dan soft drink. Selanjutnya, apa itu makanan rendah lemak? Yang pertama, sesedikit mungkin mengkonsumsi lemak. Contoh konsumsi sekitar 2500 kalori, maka asupan lemak yang diperbolehkan 69 gram. Kemudian ubah cara memasak, bahan makanan dari menggoreng
menjadi dibakar atau dikukus, seperti ikan bakar, ikan kukus, daging panggang, atau sate, sop tanpa tambahan minyak goreng. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan dalam video ini mengenai gaya hidup sehat dan penerapannya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Salam dan bahagia. Terima kasih.